Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Mendekati bulan puasa, saham ini naik 95% dalam seminggu. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Di video ini, saya akan membahas 4 saham yang menghasilkan kenaikan dan penurunan signifikan selama 1 minggu terakhir, yaitu WSKT, PTBA, MPPA, dan Antam. Sebagai informasi, video ini merupakan satu topik baru di channel Baca Saham, di mana saya membahas saham yang mengalami kenaikan dan penurunan terbesar sepanjang 1 minggu. Rencananya, video seperti ini akan diupdate 1 minggu sekali, yaitu di hari libur bursa. Dengan mengevaluasi pergerakan harga seminggu terakhir, diharapkan bisa membantu Anda untuk membuat proyeksi ke depan, apalagi bagi mereka yang menganut konsep trading. Video ini murni berdasarkan grafik harga, tanpa melihat fundamental, kinerja keuangan, maupun valuasi harga wajar. Oh iya, harus diingat bahwa video ini bukan rekomendasi, dan setiap penjelasan yang saya bahas tidak ada jaminan kebenarannya. Apabila mengikuti video ini, Anda bisa profit tapi bisa juga rugi. Selalu disclaimer on ya, dan risiko investasi ditanggung Anda sendiri. Pertama, PT Waskita Karya atau WSKT. Saham ini dibuka dengan angka 1130 pada hari Senin 5 April. Di hari Jumat ditutup pada angka 1050. Artinya mengalami penurunan sekitar minus 7,07% dalam 1 minggu. Dari grafik ini, kita bisa melihat bahwa dalam sepekan, saham ini bergerak di angka 985 sampai 1135 rupiah. Adapun 3 sekuritas terbesar yang melakukan net sell WSKT adalah sebagai berikut. 1 DR dengan harga 1053, 2 XA dengan harga 1064, 3 FS dengan harga 1044. Dari data ini, kita bisa melihat terjadi penjualan saham WSKT dengan harga di atas 1000. Bagi kamu yang ingin membeli saham ini, mungkin pembahasan berikut bisa membantu. Menurut saya pribadi, support terkuat WSKT ada di angka 1000 dengan resisten 1200. Adapun harga yang dapat dipertimbangkan untuk saham ini adalah best buy WSKT di angka 1000. Ingat, angka yang dicantumkan hanya pendapat pribadi, berdasarkan grafik tanpa melihat kinerja keuangan dan bukan rekomendasi. Tidak ada jaminan kebenarannya dan Anda bisa saja rugi. Disclaimer on tetap berlaku. Untuk berita tentang WSKT sepanjang minggu ini, tidak ada informasi yang bisa disampaikan. Kedua, PT Bukit Asam atau PTBA. Saham ini dibuka dengan angka 2680 pada hari Senin 5 April. Di hari Jumat, ditutup pada angka 2540. Artinya, mengalami penurunan sekitar minus 5,22% dalam 1 minggu. Dari grafik ini, kita bisa melihat bahwa dalam sepekan, saham ini bergerak di angka 2440 sampai 2720. Adapun 3 sekuritas terbesar yang melakukan net sell PTBA adalah sebagai berikut. 1 CC dengan harga 2559, kedua DR dengan harga rata-rata 2546, ketiga AK dengan harga 2537. Dari data ini, kita bisa melihat terjadi penjualan saham PTBA dengan harga di atas 2500. Bagi kamu yang ingin membeli saham ini, mungkin pembahasan berikut bisa membantu. Menurut saya pribadi, support terkuat PTBA ada di angka 2400 dengan resisten 2650. Adapun harga yang dapat dipertimbangkan untuk saham ini adalah sebagai berikut. Best buy PTBA di angka 2400. Ingat, angka yang dicantumkan hanya pendapat pribadi, berdasarkan grafik, tanpa melihat kinerja keuangan dan bukan rekomendasi. Tidak ada jaminan kebenarannya dan Anda bisa saja rugi. Disclaimer on tetap berlaku. Untuk berita tentang PTBA sepanjang minggu ini adalah sebagai berikut. PTBA putuskan bagi dividen 35% dari total laba bersih. Ketiga, PT Matahari Putra Prima atau MPPA. Saham ini dibuka dengan angka 300 pada hari Senin 5 April. Di hari Jumat, ditutup pada angka 585. Artinya, mengalami peningkatan sekitar 95% dalam 1 minggu. Nah, dari grafik ini, kita bisa melihat bahwa dalam sepekan, saham ini bergerak di angka 294 sampai 585 rupiah. Adapun 3 sekuritas terbesar yang melakukan net buy MPPA adalah sebagai berikut. 1 MG dengan harga rata-rata 481. Kedua BK dengan harga 427, ketiga CC dengan harga 443. Dari data ini, kita bisa melihat terjadi akumulasi saham MPPA dengan harga di atas 420. Saham ini sudah naik signifikan,
Bayangkan, dalam satu minggu harganya terbang sampai 95%. Untuk itu, di sini saya pribadi melihat resiko yang sudah terlalu besar, sehingga tidak berani menentukan harga beli dengan kondisi setinggi ini. Untuk berita tentang MPPA sepanjang minggu ini adalah sebagai berikut. BEI, cermati pola transaksi saham CBMF dan MPPA. Keempat, PT Aneka Tambang atau Antam. Saham ini dibuka dengan angka 2.280 pada hari Senin 5 April. Di hari Jumat ditutup pada angka 2.340. Artinya, mengalami peningkatan sekitar 2,63% dalam satu minggu. Dari grafik ini kita bisa melihat bahwa dalam sepekan, saham ini bergerak di angka 2.190 sampai 2.490. Adapun 3 sekuritas terbesar yang melakukan net buy Antam adalah sebagai berikut. 1 CC dengan harga 2.341, kedua AK dengan harga 2.336, ketiga CS dengan harga 2.329. Nah, dari data ini, kita bisa melihat terjadi akumulasi saham Antam dengan harga di atas 2.320. Bagi kamu yang ingin membeli saham ini, mungkin pembahasan berikut bisa membantu. Menurut saya pribadi, support terkuat Antam ada di angka 2.200 dengan resisten 2.450. Adapun harga yang dapat dipertimbangkan untuk saham ini adalah sebagai berikut. Best buy Antam di angka 2.200. Ingat, angka yang dicantumkan hanya pendapat pribadi, berdasarkan grafik, tanpa melihat kinerja keuangan dan bukan rekomendasi. Tidak ada jaminan kebenarannya, dan Anda bisa saja rugi. Disclaimer on tetap berlaku. Untuk berita tentang Antam sepanjang minggu ini adalah sebagai berikut. Rombak susunan direksi, Antam juga bagikan dividen 402,2 miliar. Demikianlah informasi pada video ini. Semoga memberikan pemahaman kepada kamu semua. Sebagai informasi, semua harga yang disebutkan dalam video ini mengacu dari data histori, statistik, ataupun grafik. Tidak ada analisa fundamental dan valuasi yang dilakukan, sehingga saya pribadi tidak menentukan saham itu baik atau buruk secara fundamental, begitu juga dengan valuasinya. Video ini murni membahas saham yang mengalami peningkatan dan penurunan terbesar selama seminggu, berdasarkan harga saham, dengan tidak melakukan filter secara fundamental. Untuk itu, selalu utamakan analisa sebelum mengambil keputusan ya. Seperti biasa, saya mau menyampaikan bahwa Baca Saham punya 2 ebook saham yang mungkin saja berguna bagi kamu. Pertama, The Stock Market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta mengatur money management dalam membeli saham. Kedua, Analyze Report, di mana merupakan ebook 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate, memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, bedah laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai penentuan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa, dan Analyze Report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silahkan DM saja di Instagram @bacasaham ya. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman ya. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Thank you.